Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Perkenalkan, nama saya adalah Fajar Salimul Afif. Saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Nah, saya kuliah di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Di jurusan PMI ini ada 3 tujuan utama. Yang pertama itu pengembangan sumber daya manusia, yang kedua adalah pengembangan sumber daya ekonomi, dan yang ketiga adalah pengembangan potensi lingkungan. Nah, yang tentunya yang akan kita bahas di sini adalah pengembangan sistem ekonominya, atau dengan judul kita kali ini adalah pengembangan peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi Islam. Nah, untuk melakukan pengembangan ekonomi tentunya kita tidak bisa melepaskan dari peran masyarakat itu sendiri, karena pengembangan atau pemberdayaan ini sifatnya sistematis, jadi tidak bisa melupakan peran-peran terkecil di dalamnya. Nah, peran masyarakat yang bisa dilakukan dalam pengembangan ekonomi Islam ini sangat banyak, dan kita akan mengecilkan pembahasan kita menjadi pengembangan masyarakat Islam melalui sektor keuangan sosial Islam. Di sektor keuangan sosial Islam ini adalah sektor yang bergeraknya di bidang sosial, tentunya sesuai dengan namanya, sektor keuangan sosial Islam. Nah, banyak yang kita ketahui secara tidak sadar mengenai sistem keuangan sosial Islam ini. Salah satunya adalah zakat. Zakat ini adalah bagian dari sistem keuangan sosial Islam. Kenapa? Karena di dalam zakat ini, selain kita beribadah kepada Allah dengan membelanjakan harta kita, itu pun berdampak sosial kepada sekeliling kita. Yang sekeliling kita sebagai penerima zakat itu mendapatkan manfaat dari apa yang kita beri. Entah itu kita memberikan beras, entah itu kita memberikan uang. Yang terpenting di dalam konsep ini adalah ada nilai kemanusiaan atau nilai sosial di dalamnya. Seperti kita membantu orang lain, kita memperhatikan orang lain, masyarakat, mohon maaf mungkin masyarakat miskin merasa terbantu oleh zakat yang kita berikan. Nah, dengan zakat ini tentunya bisa mengembangkan potensi ekonomi dari umat. Yang saya baca menurut Laznas, potensi zakat di Indonesia bisa mencapai 217 triliun. Tetapi realitasnya dari besar capaian zakat ini hanya sebesar 5 triliun saja. Artinya itu, zakat di Indonesia itu belum bisa dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Jika zakat ini bisa dimaksimalkan sebaik mungkin, maka potensi ke ekonomi, baik ekonomi konvensional ataupun ekonomi Islam, itu bisa semakin membaik. Nah, tentunya dari zakat ini akan berkembang gitu. Dari uang yang kita berikan misal kepada orang lain itu bisa menggunakan uangnya untuk memberdayakan mereka sendiri gitu. Kita memberikan zakat kepada mereka, atau kita memberikan beras kepada mereka. Beras yang mereka terima itu adalah beras yang
untuk mempondasikan diri mereka. Mereka bisa bertenaga, mereka bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena mereka sudah diberi energi. Energi itu tak lain dan tak bukan adalah bisa jadi dari beras yang kita beri, walaupun hanya sekian kilogram, walaupun hanya mungkin sekian ribu, bagi kita kecil, tapi bagi orang itu berdampaknya sangatlah besar. Nah, selain zakat pun ada sodakoh. Nah, sistem keuangan sosial Islam ini selain zakat ada yang namanya sodakoh. Kenapa sodakoh bernilai sosial? Tentu saja karena sodakoh ini memang tujuannya untuk kemanusiaan. Selain tujuan untuk beribadah ya, karena beribadah insya Allah tetap dapat. Kan ibadahnya yang menentukan adalah Allah, itu sesuai dengan niat kita. Tapi di sisi lain bahwa sedekah ini secara tidak langsung memiliki dampak positif untuk lingkungan sosial sekitar kita khususnya. Nah, yang saya tahu bahwa sedekah ini tidak hanya dengan uang. Sedekah bisa dengan tenaga kita, sedekah bisa dengan waktu kita, sedekah bisa dengan kepintaran kita, sedekah bisa dengan kelebihan kita. Kita memiliki kelebihan, misal kita memiliki kelebihan menjadi kuli bangunan. Kita bisa mensedekahkan pemikiran kuli bangunan kita bisa mensedekahkan keahlian kuli bangunan kita untuk membangun rumah-rumah tetangga. Apa salahnya kalau kita bersedekah untuk hal yang lebih maslahat untuk orang lain? Selain itu, kalau kita bisa melihat di minimarket, di bengkel, di fotokopian, atau bahkan di tempat umum lainnya, ada lembaga yang menyimpan kotak sedekah yang itu tuh berupa kenceleng, dan nanti suka ada yang mengambil dari orang yayasan. Nah, saking ini tuh manusiawi banget gitu, jadi orang tuh rela untuk menyebarkannya. Nah, uang yang disedekahkan oleh kita atau oleh teman-teman sekalian itu akan digunakan untuk bisa menjadi penolong yang miskin, bisa menjadi modal yang untuk berbisnis, bisa menjadi bantuan bencana, bisa menjadi kebahagiaan orang lain. Nah, yang akan saya tekankan di sini adalah bahwa sedekah itu bisa menjadi ladang amal dan ladang sosial. Dengan sedekah kita memberikan 5 juta kepada satu orang. Satu orang ini bisa menggunakan uangnya untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Apakah itu dengan menjadikan modal usaha atau menjadi meminjam atau menggunakan uang dengan sebaik-baiknya untuk hari-hari yang produktif dan lain-lain. Itulah mungkin sedikit yang saya ketahui, bahwa di sini tidak akan terlepas dari peran masyarakat, baik zakat maupun sedekah. Yang zakat tidak bisa kita mengandalkan beras saja, tapi kita pun harus berperan di dalamnya. Mereka yang mohon maaf mungkin kurang mampu harus berperan dalam perputaran ekonomi melalui zakat ini. Mereka yang memiliki kebutuhan harus berperan dalam perputaran ekonomi melalui sedekah ini. Kalau ada yang penerima dan ada yang pemberi, ekonomi berarti bisa jalan dengan sempurna. Jika ada penerima tidak ada pemberi, ekonomi tidak akan bisa jalan dengan sebaik mungkin, atau bahkan hancur itu dunia. Nah, kalau hanya ada pemberi tidak ada penerima, sama saja seperti poin yang kedua tadi yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa tidak akan berjalan sebaik mungkin atau tidak akan jalan semaksimal mungkin
atau bahkan akan terjadi kekacauan bahwa jika penerima atau orang yang dianggap miskin itu tidak ada di dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menilai ujian akhir semester ini. Saya menyadari bahwa pembuatan video ini sangat tidak maksimal, dan itu sebagai permohonan maaf dari saya bahwa selama semester ini mungkin saya tidak maksimal dalam belajar dan pembuatan video ini pun tidak maksimal. Saya berterima kasih kepada Ibu Putri khususnya dalam semester ini telah membimbing saya untuk mempelajari dan mendalami ilmu ekonomi Islam. Dan di video ini kurangnya berasal dari saya dan benarnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.